Selamat malam semua. Dapat petunjuknya tentang kalau kita ini nggak bisa apa-apa, kita nggak punya apa-apa, ataupun kita itu biasa-biasa aja, seperti orang kebanyakan, seperti rakyat biasa. Siapa sih yang mau mendengarkan omongan kita, ataupun siapa sih yang bakal dengerin pendapat kita? Nggak ada. Kenapa? Karena kita bukan siapa-siapa. Itu kenapa aku selalu ngajarin, mau seperti apa kamu, terlahir dari siapa, dalam keadaan apapun, kamu harus pinter, harus cerdas, kamu harus punya karakter yang baik, ataupun kamu itu punya kelebihan, punya skill yang membedakan kamu dengan orang lain, agar kamu itu dipandang. Orang kalau punya uang, dia adalah orang yang berkuasa. Tokoh agama, pemimpin, pejabat, rakyat jelata itu akan mengikuti ketika kamu itu punya uang, ketika uang berkuasa. Tapi kalau kamu itu punya ilmu, punya wawasan yang luas, kamu juga bisa berkuasa. Orang yang punya uang juga akan tunduk sama kamu. Pemimpin, pemuka agama juga akan tunduk sama kamu. Ketika kamu punya karakter yang baik, akhlak yang baik, adab yang baik, moral, maka kamu juga akan dipandang orang. Semua ucapan itu juga akan didengarkan. Itu kenapa aku selalu ngajarin buat generasi muda, banyak-banyak belajar. Jangan sia-siakan masa muda dengan hal-hal yang unfaedah, hal-hal yang nggak bermanfaat, yang rugi kamu sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa, oh, sekarang ini mau kaya gampang aja, money laundry, kong kali kong dengan pejabat, dengan pemerintah, bikin usaha kecil-kecilan, tapi untungnya banyak sekali. Ini yang terjadi sekarang ini, banyak sekali nih kasus yang seperti gampang sekali cepat kaya, tapi dengan jalan yang nggak baik, ataupun ya bertentangan dengan adab, dengan moral, dengan etika. Ketika di negara seperti Indonesia, isinya cuma ada pejabat korup, ketidakadilan dan sebagainya, ya tentu hal-hal yang seperti itu kan wajar. Tapi ketika ada di lingkungan yang baik, kita selalu berpegangan teguh pada prinsip kejujuran, keadilan, kebijaksanaan dan sebagainya. Tentu aja hal yang seperti itu hanya akan tidak hanya membawa dampak pada diri sendiri, tapi juga pada orang lain. Itu kenapa generasi muda itu harus belajar. Contohnya nih, puasa ada dua jenis. Satu puasa ketika hanya menahan lapar aja dari pagi sampai malam, tapi yang jahat-jahat dikerjain juga nih, ya maling, ya korupsi, bahkan untuk berbuka aja terkadang uangnya dari uang yang nggak bener. Sedangkan ada orang di luar sana yang dipaksa puasa oleh keadaan nggak punya uang, ataupun nggak punya apa yang mau dimasak, tapi di titik itu dia terpaksa puasa, tapi dia nggak mau namanya mencuri, begal, maling, ataupun hal-hal yang jelek lainnya demi sesuap nasi. Ini namanya prinsip hidup. Dan banyak sekali orang yang salah dalam beragama atau tasawuf. Orang yang mendalami tasawuf itu kalau nggak kuat ya kan ngebleng ataupun gila. Tasawuf ini adalah pengenalan diri kita, mengenal Tuhan secara batiniah atau dari sisi goibnya. Filsafat mengenal Tuhan melalui diri kita, tubuh kita, ataupun otak kita, mata kita. Sedangkan tasawuf ini pakai hati, mulai dari insting ataupun spiritual ataupun kepekaan batin. Ini tasawuf. Sedangkan filsafat itu akan lebih ke logika. Aku kasih contoh nih. Aku
percaya sama Tuhan nih dari sisi yang goib. Aku berdoa siang dan malam. Aku menjalankan hal-hal yang dianjurkan sama Tuhan, yang dilarang itu tak tinggalin, yang zina, yang mabuk, yang merokok dan sebagainya, itu aku tinggalin. Itu dari sisi spiritual ataupun batin kita. Tapi dibarengi dengan logika. Ketika aku berdoa, ya, aku melakukan gerakan tubuh seperti bikin video ini, berarti aku menebarkan energi positif. Ada lagi satu contoh, kamu percaya sama Tuhan, saking percaya nani. Tapi ketika kamu nggak pakai logika, bisa aja nih kamu percaya sama Tuhan, tapi tiba-tiba kamu itu sholat di tengah jalan, ketabrak mobil mati. Ya salah siapa? Ya kamu. Kenapa? Karena kamu nggak pakai logika, kamu hanya pakai yang keyakinan ataupun tasawuf ataupun hal-hal yang spiritual gaib itu tanpa dibarengi logika. Tapi kalau dibarengi logika, contohnya nih yang tadi itu, kalau kamu percaya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, melakukan hal yang baik, tentu beriringan dengan logika, kamu itu nggak bakalan sembahyang di tengah jalan. Kenapa? Karena kalau kamu sembahyang di tengah jalan, kalau ketabrak kamu mati, berarti kamu yang salah. Ataupun ketika nih kita bangun building atau bangun bangunan, kita yakin sama Tuhan nih, kita akan selalu diberi keselamatan, dijauhkan dari bala. Nah, itu tasawuf ataupun ilmu yakin. Tapi ketika kita membangun bangunan, harus disertai logika. Contohnya, bangunan itu harus dengan kualitas baik, dikerjakan orang-orang yang ahli. Jadi antara yakin dengan perbuatan itu sama. Jangan kamu yakin sama Tuhan tentang diberi keselamatan, dilindungi dari mara bahaya, tapi kamu itu bangun gedungnya asal-asalan. Apalagi bahan bangunannya beli yang murah, dikorupsi. Nah, kalau udah ambruk, rusak, mencelakai diri kita, siapa yang salah? Yo kita. Ini antara tasawuf dengan filsafat atau ilmu mantik dengan ketajaman batin kita. Artinya apa? Bahwa yang di dalam diri kita yang batin ini harus seimbang dengan yang ada di luaran, yaitu tubuh kita. Karena apa? Karena keseimbangan itu akan menghasilkan kita hal-hal yang baik. Contohnya lagi nih, kamu yakin sama Tuhan, kamu percaya adanya Tuhan, tapi kamu harus menjaga kelakuan ketika kamu pakai logika. Tapi kalau kamu nggak pakai logika, kamu percaya sama Tuhan, kamu yakin sama Tuhan, tapi semua kejahatan di dunia ini kamu lakukan dengan jaminan surga di belakangnya. Padahal kalau pakai logika, kalau kamu percaya sama Tuhan, berarti selagi hidup kamu nggak boleh melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan. Itu baru cocok. Jadinya kalau mati, kamu masih bisa berharap, oh kamu masuk surga. Tapi kalau kamu hidup itu aja udah sering berbuat jahat, nggak baik dan sebagainya, ya pasti kamu akan ditimbang nih, beratan mana. Ya kalau kamu beratan yang berbuat jahatnya, ya masuk neraka, seperti itu. Jadi kalau akhirat itu lebih ke tasawuf, kehidupan ini adalah logika. Jadi kalau kalian percaya sama Tuhan melalui agama, nggak apa-apa, tapi jangan lupa pakai logika. Jangan sampai seperti ada orang yang karena kamu percaya Tuhan, saking mendalamnya kamu beragama, terus orang satu masjid dengan perempuan aja nggak boleh, sampai masjidnya dibakar, ataupun hal-hal yang ngelantur kemana-mana. Ini ketika kamu mendalami satu agama, jangan lupa logika, akal sehat. Karena apa? Karena itu akan jadi pembanding.
Kamu percaya Tuhan, tapi korupsi, kejahatan, maling, begal, kecu, sebagainya dijalani, yaitu kamu salah kaprah dalam beragama. Selamat malam dan sampai jumpa.